Azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.39 waktu Indonesia Timur, sehingga kita punya waktu sekitar 25 menit ke depan untuk mendengarkan kajian ini sembari menantikan kumandang azan maghrib. Sekali lagi, Hikmah Senja merupakan kerjasama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua dengan Kementerian Agama Kota Jayapura dan Pro 1 RRI Jayapura. Baik, Pak Ustadz, silahkan untuk memulai kajian ini dengan satu paparan tentang hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman dan Islam, serta kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di hari yang ketiga ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap semoga kedepannya kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita ini dengan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan. Baik, terkait tema kita pada sore hari ini, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Iya. Penting kita ketahui bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu biar ada manfaatnya, biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perlu mengetahui apa-apa saja yang sekiranya yang dapat merusak amalan ibadah puasa kita atau yang menggugurkan ibadah kita. Yang pertama di sini adalah yang membatalkan puasa itu, yang pertama adalah memasukkan sesuatu pada lubang. Lubang di sini yang diartikan bahwasanya ada 5 lubang ya, yang sekiranya yang akan membatalkan puasa kita. Yang pertama mulut. Ya, mulut ini sekiranya kalau salah kafrah dalam penggunaannya, artinya ketika kita punya mulut ini, punya lidah, nah tentu juga dalam mulut ini nanti ketika kita banyak pertanyaan, bahwasanya orang-orang mengatakan, Ustadz, bagaimana kalau kita menelan ludah kita, apakah batal puasa kita? Perlu kita ketahui bahwasanya menelan ludah itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, dengan ketentuannya adalah itu ludah kita sendiri. Nah, bukan ludah orang lain kita telan atau kita masukkan ke mulut kita, akan tetapi ludah kita sendiri. Nah, itu ketentuannya yang pertama. Yang kedua adalah yang membolehkan kita untuk menelan ludah kita, yaitu ludah itu masih berada pada mulut kita. Ya, mentang-mentang kita katakan itu ludah saya, hak saya dong menelannya. Boleh. Nah, kalau sudah keluar dari mulut kita, misalkan biar kita ambil 1 gelas, baru kita kumpulkan ludah kita, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Sekiranya kita masukkan ke dalam kulkas, nah nanti waktu kita dalam keadaan haus, baru kita mengambil ludah itu untuk minum. Nah, itu yang sekiranya membatalkan ibadah puasa kita. Nah, yang berikutnya, ya, ada yang mau mengumpulkan ludahnya ya. Ya, barangkali begitu kan, kadangkala ya barangkali mendefinisikan itu ludah kita. Nah, memanfaatkan definisi itu ya, terlalu ekstrim. Baik. Nah, dan berikutnya, ludah itu bisa ditelan apabila yang masih asli, ya, yang masih asli, yang sekiranya belum punya campuran. Nah, biar enak ludah kita, mungkin kita taruh permen di dalamnya, baru ludah kita telan, kan asli ludah kita. Nah, itu sudah ada campuran, yang sekiranya kalau ada campuran ludah itu, maka sekiranya dapat membatalkan ibadah puasa kita. Nah, selanjutnya lubang yang kedua adalah lubang hidung. Nah, kita lihat bahwasanya dalam wudu itu, dalam kita berwudu, misalkan salah satu sunnah wudu itu adalah membasuh atau membersihkan lubang hidung kita. Nah, sunnah kan kita memasukkan air dalam lubang hidung kita. Nah, sekiranya
air itu terasa panas sampai masuk ke ubun-ubun kita rasanya. Nah, itu yang sekiranya dapat membatalkan ibadah puasa kita. Maka perlu kita sangat hati-hati sekali dalam hal ini. Meskipun itu kita mau melaksanakan sunnah, akan tetapi yang sunnah itu nantinya akan membatalkan pahala puasa kita, maka sekali-kali maka dapat kita antisipasi dengan baik. Dan berikutnya adalah lubang yang ketiga adalah lubang telinga. Nah, lubang telinga, mungkin apakah batal puasa kita ketika kita masukkan jari-jari? Nah, misalkan kalau sekiranya kalau memasukkan jari-jari itu saya rasa masih itu hitungannya masih di luar. Akan tetapi misalkan kita ngambilkan gatal telinga kita ngambil tempat. Nah, masuk ke dalam lubang telinga kita. Nah, sahkah tidak puasa kita? Itu batal puasa kita. Nah, sekiranya memasukkan sesuatu pada lubang telinga itu merupakan salah satu hal yang membatalkan ibadah puasa. Dan yang lubang yang keempat adalah lubang kemaluan. Mungkin ibu-ibu atau kaum wanita yang sekiranya nanti biar memasukkan sesuatu dalam, mohon maaf, di lubang vagina atau apanya dengan harapan biar puasa lancar. Nah, itu membatalkan ibadah puasa kita juga nanti. Makanya jangan sekali-kali kita memasukkan sesuatu benda pada lubang kemaluan kita juga. Dan lubang yang kelima adalah lubang dubul. Nah, masukkan sesuatu pada lubang dubul juga salah satu membatalkan ibadah puasa. Nah, itu kategori yang pertama, yaitu memasukkan sesuatu pada 5 lubang. Nah, yang tadi yang pertama adalah lubang mulut, lubang hidung, telinga, kemaluan, dan yang terakhir adalah lubang dubur. Nah, itu yang sekiranya membatalkan ibadah puasa kita. Dan berikutnya adalah yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini juga dapat membatalkan ibadah puasa kita. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Jayapura, maka hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan cara sengaja. Ya, mungkin kita kita tahu itu sekiranya apa yang kita lewati itu dapat memberikan aroma bau yang tidak enak dicium, baru kita lewat. Maka itu juga ketika kita muntah, itu kan muntah kita sudah disengaja, itu sudah tahu itu yang sekiranya dapat mengganggu indera penciuman kita, mengganggu penciuman kita, sekiranya dapat memuntahkan kita, maka itu dapat dikategorikan sebagai hal yang disengaja. Nah, itu yang kedua. Nah, ini yang ketiga dan yang keempat itu adalah bagaimana bersenggama, ya, bersenggama. Nah, tentu juga dalam berpuasa ini kita dibatasi, ya, dari selesai sahur sampai berbuka puasa itu kita dibatasi untuk melakukan bersenggama dengan pasangan suami istri. Nah, ini harus diperhatikan oleh pengantin-pengantin baru. Tapi sepertinya ya kalau puasa ini apalagi lockdown, ya, tidak ada mungkin pengantin-pengantin baru. Mungkin agak-agak berkurang ini. Terkecuali mungkin nikah-nikah suri. Nikah-nikah siri, ya. Ya, nikah-nikahnya ngumpet, ya, itu pengantin-pengantin baru. Ya, tidak bisa dipantau. Akan tapi saya rasa kalau wilayah Kota Jayapura ini untuk saat-saat ini kayaknya tidak ada pengantin baru karena dibatasi. Nah, makanya Pak KUA itu sudah agak tenang, tidak melihat pengantin baru. Ya, saya rasa ini bersenggama di bulan suci Ramadan. Artinya di waktu selesai sahur sampai menjelang sampai waktu berbuka puasa itu dilarang untuk bersenggama. Nah, apalagi pasangan yang tidak halal lagi, yang sudah halal saja dilarang. Nah, bagaimana pasangan yang tidak halal juga sangat diharamkan.
Nah, itu bagian daripada membatalkan puasa. Meskipun halal ya, perlu kita harus jaga hawa nafsu kita. Ya, kalaupun mau bercinta ya, nanti tunggu waktu buka puasa. Insya Allah pakai buka puasa boleh. Kan tetapi di waktu puasa berjalan, maka tentu sangat dilarang sekali, sangat diharamkan kita untuk melakukan bersenggama atau bercinta pasangan suami istri. Nah, mohon maaf, yang kelima, yang keempat ini adalah yaitu keluarnya mani. Nah, yang tadi bersenggama, yang sekarang keluarnya mani, disengaja, mungkin melampiaskan, karena mungkin kita beranggapan bahwa bersenggama itu sangat dilarang sekali untuk di bulan suci Ramadan. Maka mungkin jalan pintas, melakukan onani kah atau apa, menggunakan onani di kamar mandi. Maka ini mohon maaf, ini membatalkan puasa. Mungkin juga pasangan suami istri, walaupun kita pasangan sah, sudah menikah, ya, tapi kita melakukan persetubuhan, melakukan percintaan, sedikit saja masuknya, tetap itu membatalkan puasa. Makanya penting sekali ini, ilmu ini kita harus ketahui biar pahala puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi, keluarnya mani dan bersenggama itu merupakan salah satu bagian daripada hal yang membatalkan puasa. Nah, yang kelima adalah haid. Nah, haid juga membatalkan puasa ya. Mungkin 5 menit lagi waktu berbuka puasa. Ya, tiba-tiba datang tamu. Ya, datang tamu. Aduh, saya pura-pura tidak tahu. Nah, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu itu tetap itu puasanya batal meskipun 5 menit. Jangankan setengah hari. Aduh sayang, banyak kita dengar tuh wanita-wanita, remaja-remaja itu banyak yang kita dengar. Aduh, sudah setengah hari, tiba-tiba datang bulan. Nah, jangankan setengah hari, Setengah menit juga ya. setengah menit pun kalau sudah keluar cairan darah, maka puasa kita batal. Maka mesti nantinya itu harus kita kodok. Nah, yang berikutnya adalah nifas ya. Nifas. Nah, ini juga nifas ini bagian salah satu daripada orang-orang nifas itu tidak diperkenankan untuk melakukan puasa. Akan tetapi kalau dia berpuasa maka puasanya batal. Nah, batal. Nah, selanjutnya adalah melahirkan. Nah, melahirkan. Ya, tentu juga ibu-ibu yang melahirkan pasti pasti nifas. Nah, baik itu calon bayi maupun bayi. Ini kan kadang ada orang yang keguguran kan. Calon bayi maupun bayi itu disebut melahirkan. Nah, itu kalau sudah keluar itu maka batal puasanya. Maka tentu para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita pahami hal-hal yang sekiranya yang akan membatalkan puasa kita. Nah, yang berikutnya adalah hilangnya akal. Nah, hilang akal ini ada 2. Ada 3 juga. Tapi yang satunya itu masih ringan. Tapi ringannya itu kalau disengaja sungguh terlalu juga. Yang pertama adalah gila ya. Orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, hilang akal ini tiba-tiba mungkin dia gila. Gilanya cuma karena dia sudah mengkonsumsi miras waktu sahur mungkin. Tiba-tiba dia gila. Maka saat tidak warasnya itu sudah tidak sah puasanya. Puasanya sudah batal. Nah, ini fikih praktis sekali. Dan berikutnya adalah pingsan. Nah, pingsan ini juga hilang akal juga kan? Ya. Hilang akal. Nah, jadi pingsan itu juga merupakan salah satu hal yang membatalkan puasa. Untuk itu sekali lagi para pendengar Pro 1 RRI Jayapura, mari kita perhatikan sekiranya
hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu. Dan yang terakhir adalah murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari iman Islam. Maka orang sekiranya yang murtad yang keluar dari ajaran Islam, maka puasanya batal. Nah, Karena tidak lagi punya kewajiban tidak sebagai punya, seorang muslim. iya Ya. betul. Nah, ini lagi yang paling tren sekarang adalah makan. Nah, makan dan minum. Nah, makan dan minum. Saya rasa sudah kita ketahui bersama bahwasanya puasa itu adalah menahan, tidak makan, tidak minum dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari atau waktu buka puasa. Kita tidak diperkenankan makan dan minum. Saya rasa seperti itu. Ya, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Baik Pak Ustadz, sebelum kita berdiskusi, pendengar Anda tengah menyimak siaran Hikmah Senja Pro 1 RRI Jayapura yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Jayapura. Pada kesempatan ini, tema yang Anda tengah simak adalah hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa bersama Ustadz Tarmizi Tahir. Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan beberapa poin atau hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa ya. Nah, karena praktis ya, Iya, juga sangat praktis juga sangat pertanyaannya. praktis. Pertanyaannya adalah kiatnya Pak Ustadz. Kira-kira agar kita itu bisa mengendalikan, mengontrol atau mensiasati hal-hal tersebut, mungkin mudah bagi seseorang untuk mengontrol, mengendalikan, tapi siapa tahu bagi yang lain tidak mudah. Nah, mungkin kiatnya apa sih Pak Ustadz? Ya, agar kita mengendalikan bisa- apanya dulu ini? Artinya mengendalikan dalam arti kiat agar kita tidak melanggar hal-hal yang dapat membatalkan itu. Tentu juga Ya, kiat-kiat kita untuk takut melanggar daripada kewajiban itu adalah ya, kita harus takut atas azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang kita lakukan. Tentu juga ketika sengaja iya, Ustadz ya. iya tentu itu harus Kalau kita tidak harus sengaja takut. kan Tidak ada hukum bagi orang yang tidak disengaja. Akan tetapi kalau disengaja, ya. maka itu sudah jelas-jelas kepeaannya itu, kebodohannya kita. PA itu istilah anak zaman sekarang Ya, Pak zaman Ustadz. zaman Ya, now. boleh dijelaskan tuh PA itu apa mungkin? Ya, PA, ya pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu. Dia tahu itu kebenaran, akan tetapi dia tahu itu kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi mereka kerjakan itu kesalahan itu, nah, maka itu yang disebut dengan PA atau tolol, colol katanya. Nah, itu harus kita hindari. Yang benar itu kita kerjakan, yang salah kita tinggalkan. Itu bagian daripada orang yang berakal. Puasa ini kan benar-benar antara seseorang dengan hambanya Dengan ya. Tuhannya, ya betul. Sehingga batal tidaknya seseorang dengan puasanya itu tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Ya. Maka tentang hal-hal yang membatalkan puasa ini juga hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu. Makanya satu-satunya trik kita adalah kita selalu merasa mawas diri, selalu merasa diawasi dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita kerja, ketika kita kerja, kalaupun bos kita tidak ada di situ, akan tetapi ada CCTV. CCTV itu bisa dipantau, bisa dicek nanti oleh bos, maka kita takut melakukan perbuatan yang tidak atau yang sekiranya melanggar daripada aturan yang dibikin oleh bos kita. Maka tentu juga dengan puasa ini kita selalu menganggap diri kita bahwa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pak Ustadz mungkin punya lagi-lagi kiat ya, karena ini praktis, agar seseorang berkonsentrasi dapat menjaga puasanya. Apa sih yang mungkin disarankan untuk dilakukan sepanjang hari puasa itu? Baik, teman-teman atau saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Jayapura, bahwasanya kiat terbaik yang harus dilakukan oleh generasi milenial. Ya, apalagi saat sekarang ini kami sudah membentuk namanya Komunitas Pemuda Islam Ada Hijrah. Kami menghimpun teman-teman yang biasanya jadi pemabuk sehingga sekarang sudah tidak jadi pemabuk lagi. Yang biasanya jual narkoba tidak jual narkoba lagi. Yang biasanya pengguna narkoba tidak menggunakan narkoba lagi. Trik kami adalah mengajak mereka, mengumpulkan mereka, mengerjakan hal-hal yang baik. Sekiranya hal yang baik kita lakukan, maka tentu positif yang akan
kita dapatkan. Maka ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang senantiasa tidak, yang jauh daripada ajaran agama, yang biasa sehari-harinya mungkin mabuk-mabuk, maka kapan lagi datangnya hidayah? Akan tetapi ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada teman-teman kita yang baik, maka tentu perilaku kita dan tingkah laku kita juga akan baik. Maka kami sapa juga teman-teman komunitas pemuda Islam Ada Hijrah, maka selalu tetap senantiasa dalam keistiqomahan dan senantiasa pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, baik. Jadi itu tadi tentang komunitas yang Pak Ustadz bentuk dan bina ya, ada sedikit diceritakan profilnya, luar biasa sekali. Dan ketika akhirnya puasa itu batal karena hal-hal tadi, maka semuanya dengan kodo ya. Iya. Dengan Tentu. kodo, tapi ada yang kodo dan mungkin khusus untuk yang seperti haid, nifas, mungkin sakit, uzur-uzur itu yang boleh di kodo itu adalah ketika haid, nifas atau sakit, karena ada uzur. Tapi yang sengaja ini keterlaluan sekali. Maka kewajiban kita itu ya tetap mengkodok. Tetap mengkodok, ya tetap kita. Gugurkah dosanya dengan mengkodok itu, Pak? Kalau yang disengaja loh. Kalau disengaja, Allahu a'lam. Tapi sungguhnya Allah Maha Pemaaf. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas selagi kita mau menjadi orang-orang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya kita jadikan permainan, maka tunggu azab Allah yang sangat pedih. Ya, sekali lagi itu adalah urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya, baik puasanya maupun niatnya, maupun ketika dia juga berniat bertaubat menggantinya, itu adalah urusan antara seseorang dengan Tuhannya ya, dengan Robnya. Baik Pak Ustadz, kelihatannya waktu kita juga sudah hampir mendekati usainya kajian ini, di mana azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya pada 3 Ramadan 1441 Hijriah akan berkumandang pada pukul 17.39 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita berpamitan pada para pendengar setia kita di siaran Hikmah Senja, Pak Ustadz mungkin bisa menyampaikan kesimpulan atau penekanan hal-hal penting yang harus diingat oleh para pendengar kita dan juga tentunya kita semua terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Silakan Pak Ustadz. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Jayapura, sesuai dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, dapat saya simpulkan bahwasanya yang membatalkan puasa